diharapkan dapat 1. Merinci struktur enzim. 2. Menjelaskan sifat-sifat enzim. 3. Menjelaskan cara kerja enzim. 4. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 5. Menjelaskan cara pengelompokan enzim. 6. Menjelaskan cara pemberian nama enzim. 7. Menjelaskan tahapan respirasi aerob. 8. Menjelaskan 2 contoh respirasi secara anaerob. 9. Merinci proses reaksi terang pada fotosintesis. 10. Merinci proses reaksi gelap pada fotosintesis. Ya. Jadi untuk KD 3.6 kita belajar ke 10 tujuan pembelajaran ini ya. Harapan Ibu ya 10-10 kamu bisa memahami dengan baik. Lanjut. Nah, di sini ada peta konsep ya tentang metabolisme. Ya, metabolisme itu adalah segala suatu reaksi apapun lah, ya, reaksi kimia apapun yang terjadi di dalam tubuh itu namanya disebut sebagai metabolisme. Ya. Kan kamu pernah dengar tuh metabolisme itu apa sih gitu kan? Metabolisme merupakan rangkaian ya, seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Kalau di luar tubuh manusia lah contohnya, itu bukan dikatakan metabolisme, tapi metabolisme itu terjadi di dalam tubuh kita ya, reaksi kimia. Nanti ada definisinya, jenisnya itu nanti ada 2, ada katabolisme dan ada anabolisme. Contoh katabolisme itu adalah peristiwa respirasi, pernafasan. Ya. Nanti ada yang aerob, ada yang anaerob. Aerob berarti pernafasan itu dengan bantuan oksigen. Sedangkan respirasi anaerob itu adalah respirasi tanpa bantuan oksigen atau tanpa ada oksigen ya. Sedangkan contoh anabolisme itu adalah contoh fotosintesis dengan kemosintesis. Nah, nanti apa perbedaan katabolisme dan anabolisme kita pelajari lebih lanjut. Untuk hari ini kita akan belajar tentang enzim dulu. Ya. Kenapa enzim termasuk salah satu bagian dari metabolisme? Karena metabolisme itu juga tersendiri nanti bisa dikatakan sebagai reaksi enzimatis. Karena seluruh kegiatan itu pasti melibatkan enzim. Ingat ya, enzim tadi fungsi sebagai katalisator. Jadi temenmu udah pada ketik tuh, katalisator itu artinya mempercepat suatu reaksi. Tapi dia tidak ikut bereaksi. Nanti kita belajar tentang struktur, sifat, cara kerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, di sini ada definisi metabolisme. Ya, metabolisme itu merupakan keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung di dalam organisme atau di dalam makhluk hidup. Ya, seluruh rangkaian kimia, reaksi kimia ya yang terjadi dalam tubuh. Disebut juga reaksi enzimatis. Ya, kenapa dikatakan sebagai reaksi enzimatis? Tadi karena metabolisme selalu menggunakan katalisator enzim. Dari sini paham tidak? Anak-anak, ini jangan ibu ngedongeng ya. Paham tidak? Ulangin Bu, maksudnya Bu, reaksi enzimatis. Nih ya, dia ulang ya. Nanti kalau sudah paham, ketik di kolom chat. Paham, 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 paham ya. Kalau enggak, tidak paham, tidak paham, tidak paham. Baik, Nih ya, metabolisme tadi kan seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Disebut juga sebagai reaksi enzimatis. Jadi reaksi enzimatis itu nama lainnya disebut juga metabolisme. Ya, atau enggak metabolisme dikatakan suatu reaksi enzimatis. Kenapa dikatakan demikian? Karena ini tulisan bawahnya nih. Karena metabolisme selalu menggunakan katalisator enzim.
Katalisator artinya tadi fungsinya mempercepat suatu reaksi kimia, tapi dia nggak ikut bereaksi. Ngerti nggak? Apa namanya? Ibu nggak bawa pen tablet. Susah nih. Katalisator itu mempercepat suatu reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Contohnya, kayak apa namanya? Ya tadilah nasi, pakai enzim tialin. Tialinnya nggak ngapa-ngapain, cuma mempercepat aja. Dia nggak ikut bereaksi. Yang bereaksi itu adalah si karbohidratnya aja berubah menjadi maltosa. Nanti kita next dulu deh. Nanti lama-lama paham, insya Allah. Ini masih definisi atau jenis metabolisme ya. Tadi bisa dibedakan menjadi dua. Ada anabolisme, satu lagi sama apa? Masih ingat nggak? Katabolisme. Good. Katabolisme. Ingat aja, anabolisme kan ada huruf A nih. Nih A. Anabolisme itu artinya A nih. Menyusun dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa kompleks. Ya, ikutin tangan ibu. Kan bisa ada A kayak gini, huruf A. Anabolisme itu adalah reaksi penyusunan dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Ya, membentuk A nih. Nah, sifatnya itu memerlukan energi. Atau nama lainnya nanti disebut sebagai reaksi endergonik. Disebut endoterm, kan endergonik. Ada nama lainnya juga nih disebut endoterm karena dia energinya yang diperlukan adalah berupa panas. Term itu kan panas. Endergonik itu artinya membutuhkan energi. Salah satu contohnya itu adalah fotosintesis. Fotosintesis artinya ya, dia itu penyusunan nih dari yang sederhana CO2 dan H2O itu sederhana. Berubah nanti menjadi C6H12O6. C6H12O6 ini merupakan senyawa kompleks. Jadi dikatakan anabolisme tadi penyusunan senyawa sederhana ya menjadi senyawa kompleks. Nih, senyawa sederhana CO2 itu kan sederhana, H2O juga sederhana. Diubah menjadi C6H12O6. Ini adalah senyawa kompleksnya. Membutuhkan energi. Energi berupa cahaya. Namanya dikatakan sebagai fotosintesis. Kan Ibu juga pernah bilang, apa bedanya sintesis sama sintetis? Coba, apa perbedaan antara sintesis dengan sintetis? Sama apa beda? Sepertinya beda. Kalau buatan sintetis apa sintesis? Sintetis. Sintetis. Nah, sintetis ya. Ya, itu buatan. Karena kalau sintesis artinya itu membuat. Sintesis artinya membuat. Berarti fotosintesis berarti membuat ya makanan lah ya dengan bantuan foto. Foto itu cahaya. Kalau kemosintesis berarti ya udah memerlukan membuat makanan dengan energi berupa zat kimia. Ya. Paham dari sini? Fotosintesis kan dia memerlukan energi cahaya, memerlukan ya, endergonik. Kalau yang memerlukan panas namanya endoterm. Ya. Kalau menggunakan cahaya foto. Ya, tapi nama istilah fotosintesis. Tunggu Ibu minum dulu.
Kamu tahu nggak Ibu pakai kurma education? Kurma itu apa? Kurma. Kurma itu singkatan nama Ibu ya, Kurniati Maulani. Ibu mau buat apa ya? Ya brand lah, bukan brand lah apa ya? Ya pokoknya menyemangati Ibu sendiri. Kurma education. Nah itu anabolisme. Coba di kolom komentar deh, paham tidak? Tulis. Oke, alhamdulillah paham ya. Lanjut. Ya tadi Ibu hilang nih, los. Nah, lanjut. Selanjutnya, nah sekarang kita yang katabolisme. Nah, katabolisme itu dari kata huruf K, PK, pecah. Gimana sih kebalik ya, Ibu? K, katabolisme ya. Arti pemecahan dari atau penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Ya. Sifatnya itu melepaskan energi atau nama lain disebut sebagai reaksi eksergonik, melepaskan eksergonik, exit lah, keluar gitu ya. Disebut eksoterm, ada istilah eksoterm karena membebaskan energi berupa panas. Nah, contohnya ini ada respirasi. Ada C6H12O6. Ya, ditambah 6 oksigen. Akan menghasilkan CO2, 6H2O, dan ATP. Ini C6H12O6 ini merupakan reaksi senyawa kompleks atau sederhana, Ibu tanya? Kompleks. Good, kompleks. Ya. Nanti berubah nih, C6H12O6 berubah nanti dari CO2. C-nya nih pecah nih jadi CO2. H2O-nya nanti ya dipecah di sini. Nah, apa diubah ya dari kompleks menjadi sederhana. Salah satu contohnya adalah peristiwa respirasi. Nah, di sini ya, tadi enzim ya. Apa yang maksud dengan metabolisme? Siapa di sini yang mau jawab? Farid. Apa coba, Farid? Metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme atau makhluk hidup. Good. Ya, serangkaian atau nggak seluruh reaksi kimia ya yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Sekarang apa perbedaan antara anabolisme dengan katabolisme selain Farid? Siapa yang memecah, siapa yang menyusun? Yang menyusun anabolisme. Anabolisme menyusun, katabolisme Siapa? memecah. Riyandika, Ya Bu, apa? anabolisme itu menyusun molekul kimia sederhana menjadi molekul kimia kompleks. Kalau katabolisme memecah Memecah dari molekul kimia kompleks jadi molekul kimia sederhana. sejauh. Ya. Siapa yang memerlukan energi? Anabolisme atau katabolisme? Selain Riyandika dan Farid. Saya Majdi, Anabolisme. anabolisme. apa? Anabolisme. Anabolisme itu anabolisme apa yang mana? Apa yang memerlukan energi atau yang melepaskan? Memerlukan energi. Majdi. Yang poin satu lagi kebalik ya. Puput juga jawabannya itu. Iya, Bu. Oh iya, oke.
Lanjut. Nah, sekarang tadi, ya udah nih, ditanya nih sama si botak nih ya. Apa yang kalian ketahui tentang enzim? Selain Puput, Madi, Riandika, Farid. Apa yang kalian ketahui tentang enzim? Biomolekul, Bu. Hikmah biomolekul. Fungsinya apa? Mempercepat reaksi atau memperlambat? Mempercepat. Mempercepat reaksi. Ikut bereaksi atau tidak ikut bereaksi? Tidak. Tidak ikut. Tidak, Bu. Tidak ikut bereaksi. Apa? Aisyah sama Nurul ya? Iya, Bu. Aisyah, Zahlia siapa sih? Saya, Bu. Kenapa? Nama panjangmu siapa? Aisyah Zahlia Nazwa Zakia. Murid baru? Enggak, Bu. Kok nggak ada sih? Oh ya, tunggu, sorry, salah. Farmasi B. Nah, oke. Terus, dah, lanjut. Kita lanjut. Tadi ditunggu sore ya. Dikira bisa bisa di stop ya. Tadi di mulut ada enzim tialin ya. Apakah saat kita mengunyah makanan terjadi proses metabolisme? Tanya deh tuh. Iya. Apakah enzim berperan dalam proses digesti di mulut? Iya. Ya, Bu. Ya ya. Apakah bisa terjadi proses mengubah tuh karbohidrat menjadi gula tanpa bantuan enzim? Bisa. Bisa, tapi Cukup lama. lama banget ya. Nah, sekarang nih definisi enzim. Enzim merupakan suatu jenis protein. Ingat ya, protein yang berfungsi sebagai katalisator. Nah, katalisator itu yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Ya. Kalau ditanya enzim termasuk protein bukan? Termasuk. Iya, Ya. Bu. Termasuk protein. Kok bisa sih ya? Nah, sekarang kita ke struktur enzim. Enzim ya, itu terdiri dari dua bagian. Ada bagian yang proteinnya, ada bagian non-proteinnya.
Bagian yang protein namanya disebut sebagai apoenzim. Ingat nih ada poponya nih, PPP, apoenzim. Itu merupakan bagian protein. Sedangkan yang non-proteinnya nanti disebut sebagai, sorry. Yang non-protein ini disebut sebagai gugus prostetik. Ya, non-proteinnya. Gugus prostetik nanti bisa dibagi menjadi dua. Ada yang kofaktor sama ada yang koenzim. Yang kofaktor itu merupakan bagian anorganik, sedangkan koenzimnya itu adalah bagian organiknya. Ya. Enzim yang memiliki dua-duanya nih, protein dan non-protein, nanti disebut sebagai holoenzim. Holoenzim merupakan enzim yang strukturnya sempurna. Karena punya dua bagian ini. Ternyata nanti ada juga protein yang punya salah satu doang. Ya, tapi pada umumnya punya dua-duanya. Nah, contoh untuk yang kofaktor itu yang anorganik itu adalah ion-ion logam. Fe gitu ya, Zn, Sn dan lain-lain. Sedangkan yang koenzim ya bagian organiknya itu adalah contohnya vitamin B, nikotinamid ya, NAD dan FAD. Nah, sekarang sifat enzim. Enzim merupakan suatu protein. Tadi ingat ada bagian apoenzimnya, ya, dia punya protein. Enzim merupakan biokatalisator. Bio itu artinya dihasilkan dari tubuhnya sendiri, dihasilkan dari makhluk hidup. Ya, enzim itu nggak bisa tuh dihasilkan dari luar, tapi pasti dihasilkan dari tubuh kita sendiri. Maka disebut sebagai biokatalisator. Mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut reaksi ya, dan dihasilkan dari makhluk hidup. Enzim bersifat bekerja secara spesifik. Artinya misal kalau ada nah ibu tanya nih, yang mengubah protein menjadi pepton siapa? Siapa yang mengubah protein menjadi pepton? Pepsin, ya, triple P ya, protein diubah menjadi pepton oleh pepsin. Terus di mulut kan, kalau di mulut kan cuman ada amilasa atau tialin kan tadi, ya. Kalau ibu nanya sekarang, kalau kamu makan telur, ya, makan telur, terus udah di mulut kita apakah sudah terjadi peristiwa reaksi untuk mengubah protein menjadi pepton? Udah belum? Belum. Di hati. Enzim di hati. Lambung. Nggak tahu. Nah, good. Lambung, bukan di hati. Lambung ya. Good, pinter. Ya. Jadi, protein itu hanya bisa direaksikan oleh enzim tertentu. Ya, si enzim pepsin itu. Kalau di mulut nggak ada enzim pepsin, ya udah, berarti terjadi pencernaan secara mekanik aja. Secara kimiawinya dia belum. Paham ya? Makanya tadi enzim itu bekerja secara spesifik. Oh, kalau amilase berarti mengubah amilum menjadi maltosa. Kalau si pepsin mengubah protein menjadi pepton. Jadi spesifik kerjanya. Nggak bisa tuh amilase mengubah protein menjadi pepton. Terus nih, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Ya, kenapa sedikit? Jadi gini nih. Ini misal ada enzim. Ya, ini si substratnya. Substrat itu si amilumnya lah. Ya. Oleh si amilase, oleh enzim amilase diubah nih. Masukkan ceklok. Nanti dia lepas jadi maltosa. Jadi maltosa gini lah, 2 pecah. Terus nanti
Nah, si enzimnya ini nggak berubah, yang berubah itu substrat menjadi produk. Jadi kalau udah selesai di ini ceklok, berarti nanti dia bisa ngubah substrat yang lain, diubah ceklok, ceklok, ceklok. Yang enzimnya itu ya diem aja di situ, dia nggak akan berubah. Dia fungsinya tadi mempercepat reaksi, makanya diubah gitu. Makanya diperlukan juga dalam jumlah sedikit aja, karena dipakai ya udah satu doang, satu bisa 10 substrat. 10 substrat. Gitu ya. Nanti kalau nggak jelas, pertemuan selanjutnya. Enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Salah satunya ini lipase ya, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau lemak dan asam lemak dan gliserolnya itu dia kelebihan, nanti bisa berubah lagi menjadi lemak. Ya. Seperti itu. Nah, cara kerja. Enzim mengkatalisasi, tadi ingat ya, katalisasi itu mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Ibu tanya, yang merah nih, ada without enzim. Artinya apa? Without enzim. Tanpa enzim. Nah, good. Tanpa enzim. Kalau yang warna biru, with enzim. Dengan enzim. Dengan bantuan enzim. Kalau kita lihatnya, tadi lah salah satu contoh yang kayak di mulut. Kalau kamu pakai enzim, kan nasi yang hambar berubah menjadi manis paling cuma 5 menit atau 3 menit lah. Punya kan? Pokoknya mulut kita kan bergerak lah ya. Nah, kan mulut kita bergerak juga membutuhkan energi aktivasi kan? Energi aktivasi itu artinya energi yang dikeluarkan saat kita melakukan suatu pekerjaan. Ya, energi aktif lah. Kalau kita dengan enzim, yaudah ngunyahnya ya cuma 3 menit doang. Selesai. Energi yang dibutuhkan kita untuk dikeluarkan ya cuma sedikit. Dibandingkan kalau suatu proses kimia itu tanpa menggunakan enzim. Kita ngunyah tuh 20 menit. Kira-kira capek nggak? Energi yang dikeluarkan juga banyak nggak? Banyak ya. Kunyah-kunyah terus. Oh, berarti kalau dilihat dari grafik ini, ya tetap sama-sama menghasilkan produk, misalnya. Sama-sama menghasilkan maltosa, tapi energi yang dikeluarkan itu beda. Kalau pakai enzim cuma sedikit doang energi yang dikeluarkan, jadi menurunkan energi aktivasi. Ketimbang kalau tanpa menggunakan enzim. Paham ya? Coba tulis kolom komentar, kalau nggak paham ibu ulangin. Coba tulis kolom komentar. Paham atau enggak? Yang nggak paham siapa? Paham. Ya, alhamdulillah. Kalau dia ulang sekali lagi deh bertanya nih. Kalau ditanya atau enggak peristiwa di mulut kita, tadi itu ya Ibu, ini gampang kayak gitu. Di mulut kita kalau enggak ada enzim tialin, itu yang akan hasil akhirnya itu yang berwarna merah, grafik warna merah atau yang warna biru. Kalau kita nggak punya enzim tialin. Warna merah atau biru? Merah. Merah. Merah, Bu. Merah, Bu. Kalau yang pakai enzim warna biru ya, jadi EA-nya lebih sedikit. Ya, udah paham, good. Oh ya, by the way, ini pelajaran kelas 12 ya. Kalau di SMA, itu pelajaran kelas 12. Tapi kamu di kelas 10 sudah paham. Alhamdulillah. Lanjut.
Cara kerja enzim tadi yang pertama, menurunkan energi aktivasi. Jadi energi yang kita keluarkan ya cuma dikit aja jumlahnya yang kita keluarkan. Karena dengan bantuan enzim. Fungsi enzim mempercepat reaksi, tapi dia nggak ikut bereaksi. Nah, salah satu contoh gini nih. Cara kerja enzim. Ada dua teori. Lock and key teori ya oleh Fisher. Teori gembok dan kunci. Dibilang nih, teori ini menyatakan bahwa enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai dengan satu jenis substrat aja. Tadi nama lain disebut sebagai dapat dikatakan sebagai bekerja itu secara spesifik. Yang tadi Ibu bilang. Contohnya, enzimnya bentuknya kayak gini. Ya. Yang sebagai gemboknya itu si enzimnya. Substratnya itu bahannya. Tadi kayak amilum. Enzimnya amilase. Pokoknya yang belakangnya ase itu enzim ya. Enzimnya amilase. Substratnya amilum. Ya, bentuknya kayak gini. Mungkin kalau protein nanti bentuknya beda lagi. Pasti nggak bisa klop. Oh ini kan klop. Oh ya udah aktif dia. Terus nanti dia berpasangan membentuk kompleks ES, enzim substrat. Nah, hasil akhirnya nanti berubah enzim plus produk. Nah, Ibu tanya sekarang. Kalau dilihat dari gambar ini merupakan peristiwa katabolisme atau anabolisme? Katabolisme, Bu. Kenapa katabolisme? Anabolis. Menggunakan Pemecahan. Iya, pemecahan. Pemecahan atau Penggunaan pembentukan? Pemecahan. Pemecahan. Pembentukan pemecahan. Nggak tahu. Coba dilihat dari produknya. Itu dipecah apa dibentuk? Bentuk. Dibentuk. Ayo, bentuk apa pecah? Dibentuk, Bu. Kenapa dibentuk? Karena menyambung. Masukkan. Hah? Memasukkan menjadi satu. Nggak tahu. Ini merupakan peristiwa katabolisme dipecah. Yang kompleks mana? Yang huruf E apa yang udah jadi produk? Yang kegembok. Oh, hasilnya itu yang sebelah kanan ya? Produknya nih produk. Iya. Ini kan lebih kompleks. Gabung nih 1, 2. Nah, itu jadi lebih sederhana. Oh, dipecah ini. Ini artinya peristiwa apa? Katabolisme atau anabolisme? Katabolisme. Wah. Ya, pemecahan. Katabolisme. Paham ya? Nah, ini tadi disebut sebagai bekerja secara spesifik. Nah, ada teori kedua, induced feed theory. Daniel Koslan, ya. Teori ketepatan induksi. Teori ini menyatakan bahwa sisi aktif. Sisi aktif itu ya tadi yang ketemu dengan si substrat ya. Ini sisi aktif nih. Ini ketemu dengan substrat. Ini substratnya nih. Sisi aktif itu tadi tempat bertemunya substrat. Nah, kalau teori tadi lock and key, dia itu kan bekerja secara spesifik. Ya, bentuknya kayak gitu, substratnya harus kayak gitu. Kalau ini induced feed, ya, sisi aktifnya itu lebih fleksibel. Sebelumnya kayak gini. Terus tiba-tiba ada substrat yang mau masuk bentuknya kayak gini. Nah, nanti dia akan mengikuti bentuknya, bentuk si substrat. Udah masuk aja. Terus nanti jadi produk. Ya. Sisi aktif enzim dapat berubah menyesuaikan dengan substratnya. Oke. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 1. Ada suhu. Ya.
Semakin tinggi suhu akan mempercepat reaksi hingga batas suhu optimum. Kalau semakin rendah, ya semakin lambat. Pokoknya kalau semakin tinggi, ya lebih cepat, sampai batas optimum. Tapi kalau sudah melebihi batas optimum, nanti enzimnya itu akan mengalami denaturasi atau akan rusak. Ini ya, denaturasi atau rusak. Ya, makanya kalau kamu lagi demam, dikatakan demam itu kalau suhu tubuh kita berapa sih sekarang? Di atas 36. Dikatakan demam 36 apa 37? Di atas 3. di atas 36. Nggak tahu Kalau deh, Bu. mau nih ya, lebih tepatnya adalah dikatakan demam ya. Pokoknya suhu manusia itu kalau di apa namanya? Ternyata berbeda-beda ya. Maksudnya rata-rata. Tapi untuk saat sekarang dikatakan demam itu apabila suhu tubuh manusia itu suhu tubuh kita itu berada di atas 37,3. Dulu kan 37,5. Dulu ya. Tapi ya mungkin ada penelitian dan segala macam, diambil sampel segala macam. Nah, sekarang untuk sekarang nih ya, dikatakan demam apabila suhu kita sudah mencapai 37,3 lebih. Ya. Nah, kalau misalnya kita 38,5 atau 39, kan demam tuh ya. Tubuh kita itu lemas nggak sih? Lemas. Kenapa lemas? Ini nih terkait dengan pelajaran kita hari ini. Memiliki reaksi yang lambat mungkin. Reaksinya lambat. Karena tadi, ini salah satu ini enzim dipengaruhi oleh suhu. Ya. Suhunya kalau tubuh kita batas optimum kita kan 37 lah. Nah, kalau lebih dari itu nanti dia takutnya mengalami denaturasi, akan rusak. Kalau rusak berarti nanti metabolisme di dalam tubuh kita juga akan terganggu. Ya udah nanti otomatis ya tubuh kita akan menjadi lemas. Kayak gitu ya. Karena enzim kan tadi bagian dari protein. Protein itu kalau kena suhunya terlalu tinggi juga akan rusak. Maka enzimnya rusak, ya udah metabolisme tidak berjalan dengan optimum. Nanti udah kita nggak dapat energi, ya udah lemas aja kita. Makanya kalau kamu lagi sakit, yang penting lagi sakit nih, kalau ada demam, ya udah yang di atas itu ya demamnya dulu. Kalau bisa jangan sampai terlalu tinggi. Ya, walaupun pilek atau demam, yang penting jangan demam aja. Kalau demam, ya udah pasti akan mempengaruhi metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Karena tadi ingat, metabolisme itu kan disebut reaksi enzimatis. Ya, tadi karena semua rata-rata umumnya menggunakan enzim. Dan enzim itu punya protein. Kalau ada protein kena suhu yang terlalu tinggi, ya bisa rusak. Nanti metabolisme tidak berjalan dengan lancar. Intinya seperti itu. Ya. Nah, untuk suhu 0 derajat, enzim nanti tidak aktif, bukan nggak rusak ya, tidak aktif. Tapi nanti semakin lama, semakin panas suhunya, ya udah dia bekerja dengan baik sampai suhu optimum. Itu berarti bekerja optimum ya. Kalau lebih dari ini bisa mengalami rusak. Kalau rusak nggak bisa balik lagi. Kalau tidak aktif, masih bisa kembali. Masih bisa berjalan dengan baik. Kalau udah rusak, ya nggak bisa diperbaiki lagi ya. Lanjut. Yang kedua pH. pH akan mempengaruhi sisi aktif dalam mengikat substrat. Nah, mempengaruhi sisi aktif nih tadi yang dekat dengan substrat ya. Enzim tialin, amilase, itu bekerja di netral, 7. Kalau pepsin di asam,
sampai 6. Maka ada di lambung kan. Maltase, tripsin itu ada di usus, ya pH-nya netral basah ya. Jadi kalau amilase nih di mulut kita, kalau udah sampai lambung, otomatis nanti dia sudah tidak bekerja lagi. Paham tidak anak-anak? Tulis kolom chat. Paham, Bu. Chat. Ibu pengen jadi ini aja. Narasumber yang ya ketik di dalam chat. Kalau yang nggak paham, bilang ya. Oke, paham. Ya, mantap. Lanjut. Kita ke faktor yang ketiga. Konsentrasi enzim. Ya. Pengaruhnya terhadap kecepatan reaksi adalah berbanding lurus. Jadi kalau konsentrasi enzimnya 3, berarti kecepatan 3. Ini berbanding lurus ya artinya ya. Kan misalnya gini, kalau konsentrasinya 3, gimana sih? Oh, berarti kecepatannya 3. Oh, kalau di sini kita kasih konsentrasinya 7, aduh, lagi nih. Nanti, oh kecepatan nanti juga 7. Paham ya? 7. Ini konsentrasinya bisa 7. Artinya semakin dikasih konsentrasinya banyak, walaupun tadi ingat ya, enzim itu dibutuhkan sedikit. Tapi kalau dikasih banyak, otomatis kecepatannya tuh lebih cepat dibandingkan yang dikasih cuma sedikit, gitu ya. Paham tidak? Tulis kolom chat. Konsentrasi enzim mempengaruhi kecepatan enzim itu berbanding lurus. Kalau yang nggak paham, tulis. Tidak paham. Ya, oke. Paham ya? Pengaruh, nih, ada ulang nih. Pengaruhnya terhadap kecepatan konsentrasi itu artinya konsentrasi itu jumlah. Kalau dikasih jumlah sejumput kecil, dikit, oh nanti kecepatan gimana? Kalau semakin banyak, semakin cepat. Lanjut. Sekarang konsentrasi enzim dan substrat. Tadi umumnya berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Ya. Kan dari kecepatan nih. Tapi kenapa bisa bentuknya konstan gini? Konstan ini dapat terjadi apabila semua substrat sudah terikat. Kan tadi ini enzim. Ya. Gimana sih itu? Enzim. Ini udah nih, ini substratnya ada 100. Ini cuma ada 20 lah misalnya. Udah nih kan cepat. Kalau cuma dikasih 5 kan lama nih. Ini kalau dikasih 20 lebih cepat. Sampai ini 100 habis nih substratnya. Ya udah, substrat sama enzim bentuknya lurus kayak gini apabila kalau sudah terikat semua. Udah habis nih substratnya yang mau yang mau diubah. Jadi dia sampai konstan, lurus. Paham ya? Kolom chat, coba paham atau tidak paham? Pada umumnya berbanding lurus nih ke atas. Tapi bisa mengalami keadaan konstan apabila semua substrat dan enzim sudah terikat semua, sudah diubah semua. Pada umumnya naik terus. Terus suatu saat tak bisa menjadi konstan. Ya. Ya, paham ya? Oke. Lanjut. Ini yang diem aja ngerti kan? Coba dong kolom chat.
Apa tidur? Siapa yang tidur? Tulis deh tidur. Oh ya, alhamdulillah. Paham. Ngerti ya, paham. Ya, alhamdulillah. Kalau yang nggak ngerti juga tulis aja yang nggak ngerti. Karena tidur, nggak konsen. Ini ngomong-ngomong, Zoom ini nambah ya waktunya ya? Nggak 45 menit lagi ya? Kok Ibu sudah lebih perasaan? Nggak tahu Bu, tadi sempat ada muncul notifikasi gitu kalau waktunya udah habis, tapi masih bisa. Tadi berapa menit lagi? Nggak tahu, tapi kayak ada tulisan waktunya Thank you, bentar terima lagi habis gitu ya. Yaudah deh. Tulisannya terima kasih tadi. Oh, terima. Iya, nggak Mau terlalu lanjut merhatiin lagi? sih, tapi ada tulisannya. Terserah Oh, Ibu, lanjut aja boleh. ini udah terakhir nih, 546. Nah, faktor yang mempengaruhi yang kedua lagi nih, ada pengaruh aktif zat penggiat, aktivator, satu lagi sama penghambat, namanya inhibitor. Ya, kalau zat penggiat atau aktivator berarti istilah yang mempercepat ya. Zat yang memacu kegiatan suatu enzim. Contohnya ada ion kobalt, mangan, nikel, magnesium, klorin, garam dari logam alkali tanah. Alkali tanah itu yang mana sih ya? Beli mangga ya? Yang apa? Berilium, apa? Litium dan lain-lain, ya. Beli mangga campur sari bara kalau Ibu ya. Nanti tanya guru kimia. Nah, kalau untuk zat penghambat, contoh atau nama lain disebut sebagai inhibitor, ya, menghambat kerja enzim. Ada inhibitor kompetitif, sama ada inhibitor non kompetitif. Ya. Kalau kompetitif, aduh Ibu nggak punya pen tablet nih. Kalau inhibit, nanti besok Ibu jelasin gambarnya ya. Kalau inhibitor kompetitif, artinya dia itu ada zat kecil nih. Tapi zat kecilnya itu dia berada pada sisi aktifnya nih. Mendapatkan sisi aktif enzim. Kalau inhibitor non-kompetitif, dia ada inhibitor zat yang menghambat, tapi bukan atau selain di sisi aktif. Aktif ya maksudnya ya. Ikatan ini menyebabkan perubahan bentuk enzim sehingga sisi aktif tidak sesuai dengan substratnya. Contohnya ada antibiotik penisilin yang menghambat kerja enzim penyusun dinding sel. Itu gimana ya gambarnya ya? Nih kan tadi misalnya ada enzim. Aduh. Nah, misalnya ada ini si inhibitor nih, kompetitif nih. Ya, merah-merah ini ya. Terus kan ada substrat kan ya. Ya, misalnya gini lah. Kan si substratnya ini S-nya nih, substrat ya. Aduh ya Allah. Substratnya ini dia mau masuk ke enzim kan. Tapi karena ada inhibitor ini yang merah, dia itu bisa nutup di sini nih. Nah, masuk nih ke dalam yang sisi aktif enzim. Otomatis kalau ada inhibitor masuk di sini, kira-kira enzim substratnya bisa masuk nggak? Ibu tanya. Enggak. Nah, bisa ya. Makanya disebut sebagai penghambat. Ya. Jadi kalau ada inhibitor menempati sisi aktif enzim, otomatis nanti namanya disebut sebagai inhibitor kompetitif. Ya. Contohnya ada malonat sama oksalosuksinat. Ya. Jadi dia nggak bisa masuk. Ada juga inhibitor non-kompetitif. Non-kompetitif itu dia misal gini.
Dia tahu substratnya itu bentuknya kayak gini, dia punya tompel. Nah, dia sukanya yang ada tompelnya gini. Terus tiba-tiba ada si inhibitor non-kompetitif yang bentuknya kayak gini nih. Masuk ke dalam sini. Terus ada substrat. Ada substrat kayak gini lah. Nah, dia nggak mau nih ketemu sama si enzim ini. Karena dia maunya ya cowoknya ini, maksudnya pasangan ini yang punya tompel, yang punya bopeng lah. Terus dia operasi plastik kan. Ah nggak suka. Karena ya bukan asli kamu gitu. Paham tidak? Paham. Coba Ibu tanya. Kalau non-kompetitif itu inhibitornya itu ada di sisi aktif enzim atau di luar sisi aktif enzim? Kalau yang non-kompetitif. Di luar. Di luar. Di luar sisi aktif ya. Kalau yang kompetitif, barulah di sisi aktif. Oke, good. Pintar. Ina, Ibu senang nih. Udah selesai bahasan tentang enzim. Oh, belum, deh. Ini, ada penggolongan enzim. Ya, pokoknya kalau penggolongan enzim, yang ini Ibu juga nggak hafal ya. Nggak usah dihafalkan, cukup tahu aja. Tahu. Nama suatu enzim biasanya diakhiri dengan ase-ase. Walaupun juga ada yang nggak ase-ase juga sih. Tapi pada umumnya seperti itu. Nanti ini kamu bisa baca, nanti Bu share ya. Tapi intinya yang kamu harus tahu, tapi ini khusus untuk di kimia aja lah, Ibu nggak apa di biologi nggak terlalu tentang apa namanya yang ini nih nama-nama ini. Nggak usah ya. Udah itu aja udah selesai kan? Udah paham ya anak-anak ya? Sudah Paham, belum? Bu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Hari ini soalnya nggak usah dulu ya. Hari ini kita harus sampai sini dulu aja ya. Iya, Bu, benar. Oke. Nanti kita latihan soalnya besok aja sekalian bahas tentang katabolisme dan anabolisme. Dari sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Coba dong foto. Enggak, Bu. Tunggu. Foto apa tuh? Kita itu. Tuh dong, buka dulu kameranya. Ibu mau laporan. Coba Kaila, mana Kaila? Tio udah bajunya udah ganti ya Tio ya. Ibu, aduh ya Allah, nanti kita sebentar lagi udah di kamu kelas 11. Ibu nggak ketemu kamu deh. Kalau lagi, Ibu pengen kenal kamu nih. Ibu mohon maaf ya, nggak Ibu. tahu maksudnya wajah-wajah kalian tuh kayak bagaimana. Ya Pak? Ibu, Ya, saya lagi di Siapa? kampung nggak pakai seragam, nggak apa-apa kan, Bu? ya nggak apa-apa. Nah, coba yuk. Page 1. Hafidz mana? Yolanda, Farid, Kaila. Puput. Dan ya, kita ke nomor 1 dulu. Page 1, siap. 1, 2. Oke, tunggu. Bentar. Tunggu lagi. Page 2, halaman 2. Kan pada cantik-cantik. 1, 2. Oke.
Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Pokoknya nanti Ibu ke depannya Ibu pengen kayak gitu aja. Cek, paham nggak? Paham. Nanti kalau ada jawaban apa, ini. Besok kita K3LH ya. Jam 7 ya, pagi. Ya udah, Ibu usahakan. Biasanya jam 7 teng ya, guru-guru ya? Ada yang lewat juga sih, Bu. Tapi rata-rata tank. Ya, oke, good. Tepat waktu aja, Bu. Apa? Tepat waktu aja, Bu. Biar nggak nunggu ketiduran nanti takutnya. Oh gitu. Nggak, soalnya Bu, biasanya ya udahlah. Ibu nggak pernah jam pagi soalnya. Terus Ibu rumahnya agak jauh. Oke, nanti udah Ibu ini ya. Jam 7 teng ya, Ibu di sekolah. Oke, sekian dulu materi hari ini. Nanti Ibu Ibu share deh PPT-nya ya di Google Classroom. Oke, sekian. Salam anak-anak. Salam Ibu. Salam, Bu. Makasih. Makasih, Bu. Bu lift semua ya.